Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kita taufiknya, hidayahnya kepada kita, yang pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya, yang semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita berada di hari yang ke-8 dari bulan Muharram, bulan yang mulia, karena ini salah satu dari bulan-bulan haram yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Karena kemuliaannya, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mensyariatkan kita untuk melakukan ibadah puasa, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Maka mari kita upayakan untuk senantiasa berpuasa di bulan ini, memperbanyak puasa di bulan ini. Kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan, menganjurkan untuk kita berpuasa pada tanggal 10-nya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan ini, sampaikan melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1130. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah, bahwasannya Rasulullah datang ke kota Madinah, fawajada al-yahuda siyaman yaum Ashura. Beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Faqala lahum Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu,
Hari apa ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Faqalu huwa yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Anjallahu Musa wa qaumahu, yang Allah selamatkan Nabi Musa beserta kaumnya. Wa gharraqa Fir'auna wa qaumah, dan juga Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasama Musa syukran, maka Musa alaihissalam berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu, maka kata mereka, maka kami berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, maka tentu kami lebih berhak, lebih utama terhadap Musa daripada kalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara Musa dari kenabian dan kerasulan. Kemudian beliau fasama, lalu kata Ibnu Abbas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, wa amaran nas bisiyamihi, dan memerintahkan manusia, para sahabatnya, untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka dari hadis ini jelas bahwasannya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari ke-10 yang insya Allah akan kita jumpai sebentar lagi. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Musa alaihi salam. Bahkan diriwayatkan para anbiya juga melakukan puasa, para nabi melakukan puasa di 10 Muharram. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puasa di 10 Muharram memiliki keutamaan sebagaimana puasa-puasa lainnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1162, diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya an saumi yaumi Asyura, tentang puasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, itu bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Ini adalah keutamaan yang luar biasa, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sepatutnya kita tidak meninggalkannya dan berupaya untuk melakukannya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, ternyata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memerintahkan kita untuk puasa di tanggal 10-nya saja, tapi beliau juga memerintahkan kita berpuasa di tanggal yang ke-9-nya maupun dalam riwayat lain yang ke-11-nya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 134 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahud wan nasara, itu adalah hari yang orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkannya. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, maka jika pada tahun yang akan datang, insyaallah jika Allah menghendaki, sumnal yaumat tasi, maka kita berpuasa hari yang ke-9. Falam ya'til 'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan itu datang, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari riwayat ini kita dianjurkan pula untuk kita berpuasa di hari ke-9-nya. Bahkan dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, berpuasalah satu hari sebelumnya
yaitu hari ke-9, dan 1 hari setelahnya yaitu hari ke-11. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, begitu pula Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwasannya dalam puasa Asyura ada 3 maratib, ada 3 tingkatan. Maka tingkatan yang tertinggi, yang paling besar pahalanya, paling tinggi kedudukannya adalah seseorang berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11. Maka tingkatan yang kedua adalah seseorang yang melakukan puasa pada 9, 10 atau 10 dan 11-nya. Maka tingkatan ketiga yang paling rendah yaitu seseorang yang mencukupkan puasa pada tanggal 10 Muharram saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Maka mari kita berupaya untuk kita berpuasa di hari-hari ini. Bahkan para ulama salafun salih, baik dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang diriwayatkan, yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasannya mereka tidak meninggalkan puasa Asyura walaupun dalam keadaan safar. Kita tahu bahwasannya ketika kita sedang safar, maka kita diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berpuasa. Tapi kenapa mereka tetap berpuasa? Karena kata mereka puasa Ramadan itu bisa digantikan di luar Ramadan, sedangkan puasa Asyura di bulan Muharram itu tidak bisa digantikan di hari yang lain. Maka kita berupaya untuk kita berpuasa di hari-hari ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dari anjuran dan pensyariatan puasa Asyura Tasu'a, kita bisa mengambil pelajaran. Setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dianjurkan kita berpuasa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, ia berpuasa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau dari kejaran Fir'aun dan para pengikutnya. Maka kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusannya atau dibebaskan dari masalah yang menimpanya, maka sepatutnya dia berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pelajaran yang kedua, bahwasannya ibadah puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, begitu pula Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya, keduanya menyimpulkan bahwasannya puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa, baik yang kecil atau bahkan yang besar. Karena hadis-hadis tentang ini itu hadisnya bentuknya umum, maka bisa masuk ke dalamnya dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Wallahu ta'ala alam. Maka ini sebuah keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kepada hambanya. Yang dalil umumnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Lalu pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari anjuran kita puasa Asyura dan Tasu'a ini adalah kita dianjurkan menyelisihi orang-orang kufar dalam berbagai bentuknya. Kita dianjurkan untuk menyelisihi mereka. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ada seseorang sahabat yang mengatakan bahwasannya tanggal 10 adalah hari di mana Yahudi dan Nasrani mengagungkannya, maka Rasulullah SAW akhirnya menganjurkan kita untuk berpuasa di tanggal 9-nya sebagai bentuk kita menyelisihi
orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam sabdanya yang lain, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maka barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Maka kita lihat kenyataan kaum muslimin di zaman ini. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang bahkan mungkin kita sendiri tidak kita rasakan. Kita bahkan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Baik dalam cara penampilan kita, bahkan terkadang ada dalam tata cara ibadah, waliyadzubillah. Di antara kita ibadahnya menyerupai orang-orang kufar. Maka bagi siapa yang merasa hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya jadi seorang muslim yang semangat untuk menyelisihi orang-orang kufar dalam berbagai hal dalam kehidupannya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Inilah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat buat kita dan penyemangat buat kita untuk kita berpuasa di hari ke-9, hari ke-10 dan ke-11. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد فيا أيها المحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. واحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلوات الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن حقوق واجبات علينا ولجميع أساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنك عفو غفور. اللهم ارحمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أصحاب حقوق واجبات علينا وجميع أساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأمراءنا إصلاحا تاما واجعلهم هداة مهتدي واجعلهم ممن أقام دينك وتوحيدك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.